Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat jumpa kembali kita dalam perkuliahan kali ini. Kali ini karena ada virus corona, maka dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut dan kita berada dalam situasi social distancing, maka pembelajaran kita lakukan secara jarak jauh. Nah, kali ini saya dan Ibu Lulu Asmawati ingin memperkenalkan kepada Anda sekalian salah satu model pembelajaran kontemporer, model pembelajaran inovatif yang diberi nama Own It, Learn It, and Share It. Framework ini dikembangkan oleh Yun B. Lee dan Michael J. Hanafin tahun 2016. Dan framework pembelajaran ini mendasarkan atas teori self-determination, constructivism, dan constructionism theory. Nah, mudah-mudahan model pembelajaran ini dapat menjadi salah satu framework rujukan di samping 14 model-model pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mari kita perhatikan model pembelajaran ini secara seksama. Nah, mahasiswa sekalian, Own It, Learn It, dan Share It ini oleh Lee dan Hanafin didasarkan atas satu landasan teori yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah self-determination theory, kemudian constructivism theory, dan juga yang ketiga adalah constructionism theory. Mohon maaf, ini tulisannya agak kurang satu kata. Nah, teori self-determinasi itu menekankan pada 5 hal. Yang pertama adalah kemandirian. Artinya self-determination theory ini ingin mendorong bahwa selama siswa diberikan otonomi atau kemandirian, ini akan mendorong dia memiliki rasa memiliki terhadap apa yang telah dipelajari atau apa yang akan sedang dan telah dipelajari. Demikian juga self-determination theory ini menjelaskan bahwa penting sekali locus of control itu berada di tangan peserta didik. Artinya kontrol inisiasi apa yang harus dia lakukan dan lain sebagainya itu akan lebih baik kalau kita beri kesempatan kepada peserta belajar. Yang berikutnya adalah menjelaskan bahwa penting sekali adanya endorsement atau dorongan atau adanya satu stimulus yang diberikan oleh guru atau dosen terkait dengan konteks yang akan mereka pelajari sehingga memungkinkan terjadinya siswa atau peserta belajar itu dapat menentukan tujuan personalnya dan memilih sendiri apa yang akan mereka lakukan, katakanlah terkait dengan salah satu topik tertentu. Nah, di sisi lain, menurut constructivism theory, pembelajaran itu akan bermakna bisa bila terjadi adanya satu personal meaning making. Artinya makna atau pemahaman akan konsep, fakta, prosedur atau
apapun yang sedang dipelajari itu akan sangat tergantung pada bagaimana peserta belajar secara personal bisa membangun makna tersebut. Yang kedua, dalam konstruktivisme juga penting sekali adanya proses yang bertahap, scaffolding, dari yang mudah ke yang lebih sulit, atau dari yang simple ke yang lebih kompleks, sehingga akan menghasilkan adanya satu representasi dari kemunculan pemahaman dari peserta belajar. Nah, jadi setiap kali muncul pemahaman baru peserta belajar, kita naikkan lagi dan begitu seterusnya. Nah, di sisi lain, menurut teori konstruksionisme, itu penting sekali agar seseorang itu dapat menguasai atau memahami satu pengetahuan atau keterampilan kalau mereka sendiri melakukan sharing atas apa yang telah dia pelajari dan lakukan terhadap topik yang dipelajari. Kedua, mereka mendesain dan mengembangkan hal tersebut dan melaksanakan desain dan pengembangan itu berdasarkan perspektif yang bervariasi dan dibarengi dengan adanya satu diskusi dan refleksi. Tentu saja diskusi dan refleksi ini bisa terjadi secara internal dengan dirinya sendiri, tapi dalam hal ini konstruksionisme ini mengharapkan diskusi itu sebenarnya bisa terjadi dengan sumber belajar yang lain. Nah, berdasarkan framework teori ini, kemudian Lee dan Hanafin itu mengembangkan satu asumsi desain. Maksudnya adalah jika secara teori itu seperti tadi disebutkan sebelumnya oleh saya, jika self-determination theory itu mengatakan demikian, dan konstruktivisme teori mengatakan demikian, serta konstruksionisme teori mengatakan demikian, maka proses pembelajaran yang diusulkan oleh Lee dan Hanafin itu terdiri dari 3 langkah lah, sintaksnya kira-kira seperti ini. Sehingga untuk dalam rangka mengakomodasi self-determination theory, maka Hanafin dan Lee menyebutnya sebagai langkah pertama itu disebut dengan own it. Artinya membuat peserta belajar merasa memiliki terkait dengan apa yang akan, sedang, atau telah dipelajari. Nah, setelah itu baru beranjak ke langkah yang kedua, artinya dia diberi kesempatan untuk mempelajari hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dia pilih sendiri, katakanlah di sini ya. Goal setting dan juga personally meaningful choice. Jadi secara personal dia memilih sendiri dan saya ingin nyampe ini, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu learn it berarti kita sebagai guru atau kita sebagai dosen itu memberikan peluang kepada mereka untuk terjadinya personal meaning making. Kemudian kita bantu dengan scaffolding, pemahaman yang bertahap dari yang lebih ringan sampai yang lebih berat, dari yang lebih rendah sampai yang lebih tinggi, dari yang lebih sederhana sampai yang lebih kompleks. Dan kita berperan untuk lebih memberikan prompting, penekanan, klarifikasi, atau mencontohkan, kemudian juga memonitoring progress, gitu ya. Dan kita provide mereka dengan tools dan resources yang relevan. Nah, setelah mereka mempelajari hal ini, kita beri kesempatan mereka untuk menghasilkan sesuatu atas apa yang telah sedang dipelajarinya dan mengacu kepada konstruksionisme teori, maka
langkah berikutnya adalah kita beri kesempatan mereka untuk melakukan sharing. Makanya disebut dengan share it. Artinya karya otentik mereka yang dihasilkan kemudian di-share kepada eksternal, dalam hal ini bisa saja dengan gurunya atau dengan dosennya atau dengan sebayanya atau dengan dan lain sebagainya, dan dipublikasinya dengan berbagai cara supaya memperoleh feedback, supaya bisa memperoleh diskusi dan juga refleksi dalam diri mereka. Bisa saja sharing yang dilakukan dalam konteks era informasi sekarang ini mereka lakukan melalui web publications. Ya, bisa saja misalnya lewat blog, lewat web perguruan tinggi atau Instagram atau Facebook atau bentuk-bentuk publikasi lain, gitu ya. Nah, sehingga Lee dan Hanapin ini mengembangkan satu framework yang disebut dengan pertama own it, yang kedua adalah learn it, dan yang ketiga adalah share it. Bagaimana langkah-langkahnya? Sintaksnya sangat sederhana yang diberikan oleh Lee dan Hanafin. Jadi untuk kategori own it, maka langkah yang dilakukan oleh guru adalah memfasilitasi endorsement external goals, artinya guru bisa saja memberikan satu gambaran yang kontekstual terkait dengan topik yang sedang dipelajari dengan tujuan untuk menarik perhatian siswa atau mahasiswa tentang rasional daripada topik tersebut dan juga relevansi daripada topik tersebut dalam konteks kehidupan nyata nanti. Di samping itu, langkah berikutnya adalah untuk memberikan peluang kepada siswa atau mahasiswa untuk menyusun tujuan tujuan belajarnya sendiri secara spesifik yang dia pilih sendiri, personal. Bisa individu, bisa secara kelompok sih kalau dalam prakteknya di perkuliahan. Nah, kemudian kita berikan peluang kepada mereka untuk memilih. Saya maunya ini, kelompok saya maunya ini, kelompok saya maunya itu, dan lain sebagainya. Itu harus diberikan kebebasan oleh kita, di mana para peserta belajar memilih sendiri. Tentu saja pilihan yang dilakukan oleh mereka itu harus sesuai dengan tujuan atau topik yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, Lee dan Hanafin menyebutnya di sini provide choices that matter. Artinya kalau choices yang mereka pilih itu adalah tidak begitu bermakna atau tidak begitu penting atau tidak begitu sesuai dengan topik, ya kita sebagai guru atau dosen perlu untuk mengarahkan. Nah, setelah itu masuk kepada tahap yang kedua, learn it. Nah, learn it ini ada 5 langkah setidaknya yang ditawarkan oleh Lee dan Hanafin. Yang pertama adalah kita memberikan arahan yang eksplisit atau memberikan petunjuk yang nyata, yang jelas, ya gitu. Kemudian kita bisa memberikan satu inisiasi yang memungkinkan terjadi engagement antara kita dengan siswa atau dengan mahasiswa kita terkait dengan topik yang telah dipelajari. Nah, bisa juga kita memberikan support dalam bentuk arahan. Mereka akan menggunakan tool atau sumber yang mana, kita bisa memberikan arahan. Saya akan gunakan misalnya sumber belajar A, B, C. Jika mereka tidak punya, kita provide. Saya akan gunakan tool, misalnya saya akan menggunakan slide presentasi, atau saya ingin cari di YouTube, cari ini dan lain sebagainya. Ini adalah tugasnya guru atau dosen.
memberikan pilihan-pilihan. Kemudian kita berperan juga untuk mendukung atas kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa kita atau mahasiswa kita. Nah, berikutnya kita juga memfasilitasi untuk mampu mengintegrasikan misalnya konsep-konsep atau terminologi-terminologi yang terkait dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, yang lebih penting lagi saya kira di dalam tahap learn it itu adalah memberikan support bagi siswa atau mahasiswa kita terkait dari perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Dalam hal ini adalah kita mensupport, memberikan corrective feedback dan lain sebagainya, memotivasi dan mengapresiasi apapun perkembangan yang telah terjadi dan dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Nah, setelah langkah yang kedua ini selesai, asumsinya adalah ada autentik karya otentik bentuknya apapun dari proses 4 sampai 8 ini yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa kita. Karya otentik ini katakanlah kita klasifikasikan 3 bentuk, bisa bentuknya writing, artinya tertulis, bisa bentuknya speaking atau diucapkan, atau bisa bentuknya adalah doing atau apa yang mereka kerjakan atau lakukan, semacam performance yang mereka tunjukkan. Nah, karya otentik ini akan lebih bermakna bagi dirinya ketika dia sudah mampu melakukan sharing. Nah, sharing ini artinya dipublikasikan ke pihak eksternal, artinya di luar diri siswa atau mahasiswa itu, bisa kepada teman sejawat, kepada dosen atau kepada guru, atau kepada orang tuanya bahkan kalau di sekolah, sehingga akan mendorong terjadinya dialog antara siswa tersebut yang menghasilkan karya otentik dengan ya eksternal tadi, audiens yang saya maksud. Orang tua, teman sebaya, guru, dosen, dan lain sebagainya. Dan dapat terjadi satu upaya memfasilitasi terjadinya peer review terhadap karya otentik yang dilakukan atau yang telah dihasilkan oleh siswa atau mahasiswa baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, mahasiswa sekalian, kita telah melaksanakan pembelajaran selama ini kurang lebih sekitar 6 kali pertemuan, dan pembelajaran yang kita lakukan ternyata tidak hanya terjadi di ruangan kelas, tapi juga di luar kelas. Kita melakukan bimbingan, konsultasi, dan lain sebagainya. Tahukah Anda bahwa tanpa Anda sadari, sebenarnya model yang kita bicarakan ini telah terjadi dalam perkuliahan kita. Coba ingat-ingat apa yang kita lakukan selama pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir yang di luar kelas maupun di dalam kelas terkait dengan penyusunan lesson plan menggunakan framework understanding by design, dan tool yang kita gunakan adalah WhatsApp group dan Trello. Coba kita ingat-ingat dan perhatikan baik-baik. Yang pertama, gitu ya, pada tahap on it,
saya melakukan internalize the rational, endorse the value, personally meaningful choice dan lain sebagainya dengan cara memberikan gambaran betapa pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kemudian saya berikan contoh bagaimana integrasi teknologi dalam pembelajaran dan dampaknya terhadap kemampuan siswa ke depan. Kemudian saya berikan contoh bagaimana understanding by design itu dilakukan, dan setelah itu saya atau kami sebagai dosen, saya dan Ibu Lulu, itu memberikan kesempatan kepada Anda, walaupun di sini tidak individu ya, secara kelompok untuk memilih sendiri. Yang akan saya kembangkan itu topik apa? Itu pertama. Yang kedua, yang akan saya kembangkan itu menggunakan model of teaching yang mana? Dan lain sebagainya. Sehingga Anda secara kelompok menentukan sendiri, memilih sendiri, dan merencanakan bahwa yang ingin saya capai adalah X, Y, Z, mata pelajarannya ini, topiknya ini, KD-nya ini, untuk mengembangkan suatu pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan understanding by design, pendekatan technological, pedagogical, content knowledge, dan mengintegrasikannya dengan salah satu atau salah 2 model of teachings. Terbayang? Nah, jika Anda merasakan ini, itulah langkah yang kami lakukan terkait dengan own it. Nah, hal yang sama saya lakukan untuk mata kuliah S2 saya, untuk mata kuliah Designing e-Learning. Dalam Designing e-Learning, saya berikan gambaran bahwa mendesain e-learning itu terjadi pada level aktivitas, pada level konten, pada level program, pada level organisasi, dan bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di luar persekolahan, bisa terjadi dalam organisasi. Kemudian saya berikan gambaran bagaimana peran seorang instructional designer dan hubungannya terkait dengan online learning design. Setelah itu, mahasiswa diberi kebebasan. Jika mereka tertarik untuk mengembangkan e-learning untuk industri, silahkan. Jika mereka tertarik untuk mengembangkan e-learning dalam konteks pusdiklat, silahkan. Jika mereka tertarik untuk mengembangkan e-learning untuk masyarakat, silahkan. E-learning untuk sekolah, silahkan. Nah, dengan demikian akan terdapat variasi-variasi personal goals, dalam hal ini adalah secara kelompok yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Tentu saja ini memiliki konsekuensi bahwa dosen ini akan kelimpungan. Kenapa? Karena harus melayani kebutuhan mahasiswa yang bervariasi. Tapi ini adalah satu konsekuensi dalam konteks merdeka belajar. Salah satunya ya, salah satu contoh. Oke. Itu contoh langkah pertama. Mudah-mudahan Anda atau mahasiswa sekalian dapat merasakan langkah ini ketika Anda kuliah dengan kami untuk melaksanakan satu assignment, yaitu mengembangkan lesson plan dengan mengintegrasikan understanding by design, TPEC, dan teaching models. Nah, langkah kedua adalah learn it. Nah, ketika learn it, saya dan Ibu Lulu tentu saja berusaha untuk memenuhi kebutuhan individu masing-masing, memberikan contoh, memonitor perkembangan Anda, dan juga menggunakan tool dan resources yang
relevan untuk Anda semua. Anda ingat bahwa dalam memfasilitasi Learn It, kami membebaskan Anda untuk memilih sendiri topiknya apa, target audiensnya adalah kelas berapa, model of teaching-nya seperti apa, integrasi teknologi yang digunakannya apa. Nah, oleh karena itu, It's 16 hours. jika Anda perhatikan ketika kita menggunakan aplikasi Trello, kami sebagai dosen memberikan di situ contoh bagaimana membuat lesson plan dengan UBD. Kami berikan contoh seperti apa sih bentuk teknologi integration yang relevan, kemudian juga model of teaching. Nah, tidak selesai di situ. Tidak selesai di situ. Anda pasti merasakan, bukan? Setiap progres yang Anda kerjakan, mulai dari langkah pertama di designing desired result, kemudian sampai langkah yang kedua, yaitu adalah menyusun evidence, dan sampai dengan langkah yang ketiga, designing learning experience, itu kami lakukan monitoring progress. Tidak hanya itu, tapi juga berikan umpan balik, berikan saran, berikan arahan, berikan contoh, dan lain sebagainya, sampai betul-betul Anda menguasai satu tahap demi satu tahap. Nah, dalam proses ini kami menggunakan pendekatan scaffolding tentunya. Artinya Anda berangkat dari tahap ini, maju ke tahap berikutnya, dan maju ke tahap berikutnya. Nah, itu adalah contoh proses Learn It pada mata kuliah kita. Nah, begitupun untuk mahasiswa saya di Universitas Negeri Jakarta untuk mata kuliah Designing e-Learning. Nah, terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, langkah yang ketiga adalah kita ngacu kepada teori constructionism teori, bahwa yang ketiga belum terjadi. Yang ketiga belum terjadi. Kenapa? Karena kami berharap pada langkah yang ketiga nanti adalah lesson plan yang sudah Anda buat akan kita simulasikan di dalam kelas. Itu yang namanya salah satu bentuk share it. Untuk apa? Supaya sebelum lesson plan itu Bapak Ibu gunakan di kelas, maka Bapak Ibu sudah memperoleh review dari peer dalam bentuk simulasi di dalam kelas. Sayangnya hal ini belum kita laksanakan karena terjadi coronavirus disease 19 ini, dan kita tidak terjadi tatap muka. Tapi nanti ini bisa kita laksanakan. Yang kedua, dalam rangka share it, kami meminta Anda untuk mendokumentasikan ketika itu diimplementasikan dalam real di kelas setelah disimulasikan, kemudian didokumentasikan dan dibuat dalam video. Nah, video itu nanti kami minta Anda untuk dapat men-share itu lewat web publication. Tentu saja dalam hal ini kami minta Anda untuk menguploadnya dalam satu channel YouTube miliknya universitas kita, Untirta, untuk memperoleh masukan atau respon atau kritikan dari yang lain. Nah, ini salah satu contoh model pembelajaran inovatif yang cukup kontemporer maksud saya, dan sangat-sangat berguna dalam konteks era teknologi informasi sekarang ini. Nah, berdasarkan framework ini, kami berharap untuk selanjutnya Anda bisa menerapkan langkah-langkah framework yang dikembangkan oleh Lee dan Hanafin ini
untuk mendesain satu pembelajaran inovatif lain yang merupakan bagian dari assignment untuk perkuliahan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda memahami, dan jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan gunakan WhatsApp group untuk tanya dan jawab terkait ini, atau kita gunakan aplikasi Slido kita khusus untuk question and answer untuk topik Own It, Learn It, Share It. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.